Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini eh, bagian sudah bisa hadir secara offline. Terima kasih. Dan yang bergabung lewat Meet juga, terima kasih. Usahakan yang bergabung lewat Meet ini bisa mengikuti terlebih dahulu. Nantinya cari kesempatan untuk bisa mengcopy aplikasi dari temannya ya, untuk dipakai belajar. Yang pertama saya absen dulu ya, saya absen dulu. Tri Utami belum bergabung, katanya masih di kampung. Ya tinggal saya mau pastikan apakah dia gabung di Meet atau tidak. Dan saat ini baru 3 ya, baru sebagian yang bergabung ya. Andi Alamsyah, Adi Jaya, tidak ada. Siapa sih? Ahmad Zeka, tidak ada. Dia, oh ya, dia sakit atau Muhammad Fadil, Linda Amalia, Hanafi ada di Meet ya. Syahril, tidak ada kabar. Ibrahim, Devi Arianti ada di Meet. Asni Datumesa, Herman, Buana Fajar Isk, Buana, ada di sini juga. Jajat Sudrajat, Ricky Mahendra, Pardi, Kal Iksan, dia ada di sini. Oke, yang pakai komputer kampus sudah bisa terbuka flashnya? Sudah. Yang pakai laptopnya sendiri, copy dulu itu gambar flashnya ya, ikonnya, karena itu portable dan bisa langsung digunakan tanpa install ya. Jadi secara umum walaupun di situ masih flash profesional 8 yang dulunya masih dipegang oleh Macromedia ya. Macromedia diakuisisi ke Adobe ya, di semua fasilitasnya Macromedia diambil ke Adobe. Jadi ada banyak sebenarnya aplikasi yang dibuat Macromedia ya. Selain Flash, dia juga punya aplikasi lain. Setelah itu diakuisisi, diambil alih oleh Adobe. Flash masuk ke Adobe sampai ke CS6 ya. Nah, di CS6 ini sebenarnya mulai yang semua flash yang CS itu sudah bisa membuat aplikasi Android ya. Mau CS3, CS4, CS5 itu sudah bisa. Ini khusus untuk CS6 karena kebetulan yang kita punya SCS6 fasilitasnya sama, jadi dia punya kemampuan untuk mengkonversi animasi yang kita buat menjadi aplikasi Android atau iOS ya. Bisa juga dibuat dalam bentuk aplikasi desktop ya. Jadi kadang kita butuhnya aplikasinya desktop, ya bikinnya yang desktop ya. Kalau di sini apa yang kita pilih ya, kalau di create new-nya itu ada Air for Android sama Air for iOS ya. Jadi kita bisa bisa gunakan kita bisa gunakan eh, pilihan itu untuk membuat aplikasi yang sesuai dengan yang kita mau ya. Sebenarnya walaupun kita buatnya nantinya dia Air biasa
ya, Air, ya, Adobe Air biasa, mau dikonversi ke Android bisa, ya, bisa saja. Tapi kan harus diatur ulang dulu berapa lebarnya, berapa tingginya ini halaman, ya. Karena kalau di Android layarnya terbatas, ya kita harus sesuaikan dulu. Kemudian bahasa pemrograman yang akan dipelajari adalah ActionScript 3.0 khusus untuk Macromedia Flash 8 itu dia pakainya ActionScript 2.0. Kalau dibilang perbedaannya hampir tidak ada ya. Perbedaannya nanti itu akan terlihat kalau kita kasih perintah ke suatu tombol ya. Kalau tombol itu diklik ya perintahnya bagaimana. Nah, tapi kalau secara umum itu perintahnya sama saja ya. Semua sudah terbuka aplikasinya. Yang kalau belum sempat install ya jangan dulu. Yang penting sudah copy dulu ya masuk ya. Nah, kita samakan saja kalau di Macromedia Flash itu langsung saja create new ya. Ya, create new animasi di situ. Kalau saya pakainya Air for Desktop saja ya. Jadi bentuknya sama semua. Perbedaannya kita, tampilannya kita, timeline saya itu ada di bawah ya. CS6 itu ada di bawah timelinenya. Ya, kalau Macromedia di atas kan. Ya, Macromedia di atas. Jadi cuma posisinya saja. Terus posisi tool itu ada di sebelah. Kalau di sini gini, CS6 flash itu ada di kanan, ya. Posisinya itu tukar-tukar saja. Property ini ada di sebelah kiri. Kalau di Macromedia Flash ada di bawah, ya, bersamaan dengan timeline. Library itu biasanya bisa dimunculkan di kanan atau di kiri ya. Tapi secara umum dia ada di sebelah kiri. Lalu Macromedia Flash dengan CS6 layar kerja tetap yang putih di tengah, tulisan scan 1 di atas, ya. Nantinya kalau bikin tombol, bikin apa semuanya akan tampil di sampingnya, ya. Scan 1, tombol 1, tombol 2 atau movie clip itu akan tampil di situ. Nah, yang kita akan pelajari sekarang ya, pertama tool-toolnya dulu, ya, supaya kita tahu kita mau pakai tool yang mana saja kalau kita mau membentuk objek atau menganimasikan objek, ya. Saya pindahkan saja ke sini supaya bisa sama, ya. Nah, perbedaannya ada di timeline ya. Timelinenya saya simpan di bawah, tetap saya simpan di bawah. Timelinenya yang di komputer itu ada di atas ya. Properti saya di kanan, Anda di bawah nantinya ya. Oke, tool-tool yang ada di dalam Flash Macromedia ya. Itu semua yang digunakan itu sebenarnya secara umum tool-tool biasa ya. Tool-tool yang biasa ada di dalam aplikasi-aplikasi, terutama yang desain ya, mau Photoshop, Corel itu ada semua di sini. Nah, yang pertama adalah selection tool ya. Selection tool ini, selection tool itu gunanya untuk memilih objek yang akan dianimasikan atau akan dimodifikasi ya. Pastikan setiap mau pindahkan objek, ganti warna, mengubah bentuk objek, Anda pakainya selection tool ya. Selection tool. Kenapa? Karena kalau pakai yang lain kayak kotak itu gambarnya kita sudah ada lingkaran tiba-tiba ditarik pakai kotak yang jadi adalah ada lingkaran sama kotak muncul ya. Jadi tidak bisa dipakai untuk menggeser objek. Nah, menggeser objek gunakan selection tool ya. Kemudian ada namanya subselection ya. Ini biasa digunakan untuk menggeser titik-titik sudut dari objek yang kita buat. Ya, segi 4 kan ada 4 titiknya. Nah, itu untuk dipakai menggeser, ya, mengedit. Kemudian ada namanya free transform tool, ya. Di situ mungkin gambarnya kayak kotak-kotak juga ya, kotak-kotak hitam. Nah, free transform tool ini gunanya untuk mengubah ukuran, ya, mengubah ukuran, memutar objek, membalik, itu semuanya fungsi dari free transform.
Nah, ini saya jelaskan yang umum-umum saya dipakai ya. Kemudian ada pensil ya, ada pensil, ada kemudian ya kalau pensil gunanya sudah tahu kan, paint bucket ya, pewarnaan, yang huruf T ini text tool ya. Ya, huruf A dia di sini T dia pakai ya. Ada text tool namanya. Kemudian di bagian bawah itu biasanya ada pewarnaan, ada yang gambar pensil, ada yang gambar ember ya. Gambar pensil itu menandakan ada warna garis dari objek yang kita buat ya. Kemudian gambar embernya ada warna dalamnya, fillnya ya. Ah, terkadang saya kalau bikin objek saya tidak pakai warna garis karena akan menyulitkan pada saat objek itu digeser ya. Di sini saya contohkan, di sini saya tidak pakai, saya bikinnya kotak ya, segi empat rectangle. Saya pilihkan warna ya, warnanya itu bisa dipilih ya. Nah, saya pilihkan warna kemudian saya bikin segi empat begini ya. Ini kalau saya geser-geser saya tinggal pakai selection tool ya, geser ya kan. Nah, bagaimana kalau dia punya warna garis? Kita stroke ya, warna biru. Saya bikin segi empat. Ini sudah ada, ini kan ada birunya, ada hijaunya. Sekarang saya geser. Yang bergeser apanya? Ya. Nah, jadi kalau kita mau geser dia bersamaan, ya harus pakai blok. Ya. Permasalahannya di Flash itu kalau ada dua objek seperti ini, terus kita mau blok ini segi empat yang ini saja harus pas seperti ini. Karena kalau tidak, ya jadinya begini, ngikut. Ya. Jadi hati-hati dalam memindahkan atau melakukan seleksi pada objek di Flash ya. Karena tentunya sangat berpengaruh pada objek yang kita buat. Nah, warna stroke ini bisa dihilangkan dengan cara mengklik kemudian cari yang tanda garis merah ya warnanya. Jadi dia tidak punya warna garis atau tidak memiliki garis pada saat kita bikin objek ya objeknya saja tidak usah ada garisnya ya. Kita akan belajar gunakan tool ini. Jadi yang pertama mungkin pilihkan warna untuk satu objek, terserah objek apa ya mau dibuat. Di situ mungkin ada lingkaran ya, ada polistar ya tergantung ya item apa. Di situ terpisah kayaknya ya, segi empat lingkaran itu terpisah. Di sini dia satukan, tinggal dipilih-pilih saja ya. Kemudian pilih warna ya, pilih objek, pilih warna, buat di dalam lembar kerja ya. Kita akan coba pakai selection tool. Apa saja yang bisa kita lakukan dengan selection tool. Nah, di sini selection tool ya. Selection tool gunanya itu untuk memodifikasi objek yang ada. Contoh, kalau saya sentuhkan di sudut seperti ini itu akan ada gambar sudut ya. Ya. Klik saja delete objeknya. Blok delete objeknya. Di sini saya coba ya di sudut dulu. Saya coba di sudut. Saya klik tahan, geser. Lihat ya. Jadi begitu saya geser ya bentuknya berubah ya. Ini untuk memodifikasi objek. Ini pakai selection tool ya, ambil bagian sudut ya. Nah, tinggal digeser-geser, dia akan membentuk objek yang lain. Nah, kalau kita ambil pada bagian sisi, beda lagi, dia akan bentuk garisnya itu melengkung. Kalau kita klik tahan dorong, ya dia melengkung juga hasilnya ya. Nih. Tapi ingat, untuk melakukan ini jangan sambil dipilih seperti ini ya. Ya, jangan sambil dipilih. Ini kan terpilih ya. Kalau ada bintik-bintiknya itu terpilih. Kalau kita mau bengkok-bengkok kan tidak bisa dia ngikut. Nah, harus klik di luar dulu kosong, lepas dia, baru tarik-tarik sesuai dengan keinginan ya.
Mau diubah seperti apa objeknya. Nah, ini rectangle ya, tool rectangle, kemudian dimodifikasi pakai selection tool. Jadi kalau disimpan di sudut, gunanya ya menggeser sudut. Nah, kalau digunakan di sisi, maka untuk membentuk memodifikasi objek, ya sesuai dengan arah di mana kita buat. Yang di Meet bagaimana? Apakah ada yang bisa mengikuti? Tapi di sini tinggal satu orang saya lihat, tinggal Ica. Kenapa, Chan? Di situ sudah ada anunya ke aplikasinya. Sudah install aplikasi. Ya, tunggu. Saya ubah dulu speakernya. Saya pindahkan dulu speaker. Kenapa, Chan? Ada rencana di lab mau belajar Pak, tapi Kenapa? di kampung kan itu Pak. Jadi Di hari Jumat, Sabtu atau Minggu turun Pak Makassar Pak. oh iya. Intinya saya sudah kopikan ke temanmu aplikasi, tinggal kau copy ya. Nanti. Pak, Oke, nanti bisa paham Pak. ya. Jadi perhatikan saja dulu supaya nanti bisa diulang sendiri. Oke, Pak. Oke. Nah, kita kembali untuk tool-tool yang lain ya, tool yang lain saya semacam pensil ya. Pensil juga seperti itu cara penggunaannya ya. Tinggal klik tahan ya, tinggal klik tahan. Ya, bentuk sesuai keinginan ya, tool pensil di sini. Nah, dibentuk sesuai dengan keinginan. Nah, kalau ini mau dimodifikasi tinggal pakai selection tool, pilih ya mau diapakan ya, mau diapakan ini. Nah, tinggal dimodifikasi bentuk dan kalau ada titiknya ya, kalau ada yang bisa kasih lurus ini ya jago dia. Nah, ya. Jadi ini pensil, pen juga seperti itu. Kalau mau mengganti warna dari objek yang kita sudah buat, tinggal klik saja objeknya, pilih warna apa yang kita mau, ya. Dia langsung berubah itu, ya. Tinggal pilih objeknya, pilih warna. Nah, khusus pensil warna kalau mau diganti warna tinggal seleksi delete saja ya.
Ya, sekarang saya mau menjelaskan dulu ya. Jadi di sini sebenarnya penggunaan toolnya itu akan jauh lebih mudah kalau kita bisa menggunakan tool yang lain atau software yang lain dalam mendesain objek atau karakter ya. Jadi kalau Anda bisa Corel atau Photoshop sebenarnya lebih bagus ya. Jadi semua objek karakternya yang mau dipakai dalam animasi, desain di luar, setelah jadi masukkan ke dalam Flash. Itu akan lebih mudah ya dibanding Anda gambar dari awal, bikin dari awal di Flash ya. Semuanya itu biasanya orang akan desainnya di luar. Tipe file yang bagus untuk digunakan untuk bisa dianimasikan di Flash itu intinya dia tidak punya warna latar background ya, yang PNG bisa, Windows Metafile WMF itu bisa. Bagusnya kalau WMF itu warnanya bisa kita edit kembali di dalam Flash ya. Jadi kalau mau kita ganti warna, mau diubah bentuk itu masih bisa di dalam Flash. Kalau PNG ya sudah tetap warnanya, bentuknya sudah tetap, tinggal ukurannya saja yang bisa diubah ya dan dianimasikan. Nah, kadang kalau kita mau menganimasikan karakter seperti mobil, orang ya, itu part-partnya dibuat terpisah. Jangan gambar mobil utuh. Ya, mobil itu ada badannya, ada rodanya. Yang biasa dianimasikan adalah rodanya, makanya rodanya dibuat terpisah. Ya, jadi ada badannya, rodanya juga ada PNG-nya sendiri. Nanti dianimasikan rodanya saja, bukan badan mobilnya. Ya, nah, begitu juga kayak karakter ya, karakter orang atau karakter robot. Ya, karakter itu ada tangannya, ya, ada kakinya, ada kepalanya, itu masing-masing bisa bergerak sendiri. Makanya harus dibuat dalam bentuk gambar terpisah-pisah. Ya, nantinya disusun di dalam flash, disatukan dalam bentuk robot. Begitu digerakkan tangannya, yang dianimasikan tangannya saja, dianimasikan kakinya saja, atau mau bersamaan bergerak, itu harus dibuat terpisah-pisah. Memang seperti itu bentuknya, ya. Nah, nah, kadang yang seperti saya bilang, Tom and Jerry itu dibuatnya pakai Macromedia Flash, ya. Setiap part badannya itu terpisah-pisah, ya. Pintunya yang dia buka itu terpisah, ya. Jadi dia animasikannya saat itu ya itu saja bagian yang terpisah itu. Makanya setiap gerakannya itu satu kali buat saja ya. Satu kali dia buat, nantinya begitu butuh dipanggil ulang, itu saja lagi ditarik masuk. Dia saling kejar, yang diganti backgroundnya saja. Di dapur, di taman ya, backgroundnya saja. Gaya larinya tetap sama ya, lompatnya tetap sama, jatuhnya tetap sama. Karena dia buat satu kali saja. Tinggal diulang-ulang saja, tinggal dipanggil ulang ya. Tinggal ganti background saja biasanya begitu. Kemudian di sini ya, saya jelaskan kembali, di timeline itu ada layer ya. Timeline itu ada layer. Layer gunanya untuk menyimpan objek atau karakter yang akan dianimasikan di dalam Flash ya. Di layer itu ya seperti yang saya bilang tadi, kalau dia bentuknya kendaraan mobil ya, setiap bagian dari mobil itu disimpan di layer yang berbeda. Jangan dibuat di layar yang sama, karena kalau mau dianimasikan, bannya diputar, badannya ikut berputar. Ya, nah, jadi setiap rodanya itu atau eh, ya setiap rodanya semua part terpisahnya itu dibikin dalam bentuk layar-layar yang terpisah. Jadi kalau dia robot, kepalanya layar satu, badannya di layar 2, tangan kirinya layar 3, tangan kanannya layar 4, itu dibikin per layar. Nanti dianimasikan per layar juga, ya. Jangan sampai kedua tangannya itu ada di layar 3, begitu tangan kanan mau digerakkan ke kanan, tangan kirinya ikut, ya. Nah, karena mau digerakkan terpisah, kita harus bikin layar yang terpisah juga, ya. Kemudian kotak-kotak yang dalam sini, kita lain adalah frame, ya. Kita sebutnya frame. Nah, frame ini adalah tempat menyimpan capture gambar, ya, capture gambar yang jumlahnya itu akan dihitung berdasarkan waktu yang kita butuh, ya. Nah, di sini ditentukan ada 24 fps atau 24 frame per second.
ya. Itu berarti untuk membuat animasi selama 1 detik butuh 24 frame, ya. Butuh 24 frame. Di sini kan 1, 20, ya 24 ya. 1 detik itu baru di sini, ya. 1 detik baru di sini. Bagaimana 1 menit, ya? Animasi 1 menit bagaimana kira-kira, ya? Jadi ada banyak. Cuma kemudahannya adalah karena kita ndak harus bikin gambar di setiap frame-nya. Ya, kita ndak harus bikin gambar di setiap frame-nya. Ya, setiap kita melakukan pengeditan, menambahkan frame lagi, menambahkan frame, gambar yang sudah ada akan tampil juga di frame itu. Tinggal mau diubah seperti apa, ya. Nah, di sini kalau kalau Anda perhatiin itu ada segi 4, kemudian ada lingkaran di bawahnya. Ya, ada lingkarannya di bawah. Segi empatnya itu frame, lingkarannya itu keyframe, ya. Ya, jadi dia menandakan tempat menyimpan objek yang sudah dimodifikasi, ya. Bentuk awal atau yang sudah dimodifikasi. Kalau hanya frame saja kotak biasa tidak ada lingkarannya, dia hanya menampilkan ulang gambar sebelumnya, ya. Semakin banyak frame dipakai, semakin lama durasi waktu animasi, ya. Nah, sementara keyframe itu digunakan untuk menyimpan hasil modifikasi gambar. Jadi kalau di frame 1 gambar awalnya segi 4 warna hijau, ya. Frame 2 kita cuma tambah frame saja, frame. Selama frame itu dia hanya kotak hijau saja, segi 4 hijau saja. Begitu di frame 20, kita kasih keyframe, kemudian ganti warna kotaknya segi 4-nya jadi biru. Nah, begitu dijalankan awalnya hijau, selama 20 frame, frame 20 dia berubah jadi biru. Ya. Jadi setiap ada perubahan, setiap Anda mau mengubah, memodifikasi baik itu bentuk, warna atau posisi dari objek, gunakan keyframe di situ. Karena kalau tidak, Anda melakukan perubahan hanya di dalam frame, maka objek keyframe sebelumnya itu akan berubah di situ. Ya, semuanya berubah ke belakang. Ya. Makanya setiap mau melakukan perubahan, tambah keyframe. Bagaimana penambahan frame sama keyframe? Tinggal klik kanan pada nomor frame yang kita mau, klik kanan insert frame atau insert keyframe. Ya, di frame 24 klik kanan insert frame kalau hanya menambah frame, durasi waktu saja. Ya, insert keyframe kalau ada yang mau kita ubah di gambar itu. Ya, penambahan layar tinggal menekan saja layar di bagian bawah. Ya, layar saja. Ya, cari layarnya. Nah, kita mau belajar animasi yang pertama. Animasi yang paling mudah dilakukan ada namanya animasi frame by frame. Ya, frame by frame. Ya, kalau Anda umpamakan, ya pernah lihat itu foto yang berganti-ganti? Ya, foto satu, foto dua berganti-ganti kayak slideshow. Ya, nah, itu menggunakan animasi frame by frame. Tinggal berapa frame yang digunakan untuk satu foto. Ya, nah di sini kita akan gunakan mungkin animasi yang singkat saja, hanya sekedar pergeseran objek, tapi cara membuatnya frame by frame ya. Nah, bisa diikuti. Saya hilang warna garis ya, saya hilang sampai menyulitkan warna objek nanti dikasih apa aja. Saya bikin objek ya. Pastikan kalau Anda baru bekerja satu layar, Anda masukkan objek sudah pasti dia ada di layar satu ya. Sudah pasti dia ada satu. Bisa dilihat di keyframe itu lingkarannya akan warna hitam. Berarti ada objek di dalamnya. Kalau dia putih berarti tidak ada objek di dalamnya. Ya. Nah, segi 4 ini itu berada di frame 1 layar 1. Kalau Anda pakai layar 2, layar 3, pastikan objek yang Anda buat, objek lain yang Anda buat berada di layar yang seharusnya. Jangan sampai saya klik layar 1 frame 1, ya, saya klik layar 1 pilih 2 objek di situ. Ya, terpilih 2 objek. Kalau dia berada di pada layar berbeda, kalau saya klik frame 1 layar 1, hanya objek yang di frame 1 layar 1 saja yang terpilih. Ya. Jadi yang mau bisa digerakkan hanya itu saja. Kalau ada terpilih 2 berarti Anda salah tempat atau salah layer, ya. Tinggal diseleksi saja, tinggal pilih saja objek yang mau dipindahkan, cut, pilih layer 2, paste di situ, ya. Ini kita kerja satu layar saja dulu. Di sini punya gambar di 4, ya. Masing-masing sudah punya segi 4.
Oke, karena ini di laptop saya 24 frame per second, ini bisa diubah ya. Kalau mau tinggal klik saja, klik 2 kali saja pada 24 frame per second. Kalau di situ mungkin 12 frame per second ya. 12 frame per second kalau tidak salah ya. Nah, itu bisa diganti ya, bisa diganti mau disesuaikan 24 atau mau disamakan 12 tidak ada masalah. Caranya tinggal klik aja ya di dokumen properti ya. Kalau ada properti ini, properti ya, di sini. Nah, kalau tidak ada berarti nampil gini ya. Sudah tampil begini, tinggal pilih frame rate-nya itu berapa. Kalau bisa samakan 24 saja situ. 24 frame per second. Ini dimensionnya ya, ukuran lembar kerja. Ada lebar, ada tinggi. Ya, standarnya 550 400. Kenapa kita pakai standar yang seperti itu? Ya, kalau dia bentuknya gambar flash itu tidak akan pecah walaupun diperbesar, dia ditampilkan di layar yang besar, ya. Jadi kita pakai perbandingan terkecilnya saja. Jangan monitornya 1980, mau disesuaikan 1980 juga lembar kerjanya, ya. Besar sekali tuh. Kau bikin objek juga setengah mati, kelihatannya tetap sama kecil, ya. Yang jadi masalah kalau bikin layar kerjanya 1900 sementara dibuka di laptop temannya yang 1300 tidak muat, ya. Tidak sanggup. Makanya kita bikin resolusinya kecil karena walaupun dia ditampilkan besar, tetap bagus kelihatan, tetap sesuai. Ini samakan frame rate-nya ya, baru oke di situ. Kalau sudah disamakan, kita ke frame 2 ya, frame 2. Di frame 2 ini saya klik kanan, ya, frame 2, layar 1, insert keyframe. Ya, saya bertambah 1 keyframe. Di frame 1 gambarnya segi 4 biru, frame 2 sama dengan posisi yang sama juga, ya. Posisinya sama juga. Sekarang kita akan modifikasi, lakukan perubahan terhadap objek. Ya, kita coba posisi saja, ubah posisi, geser kanan atau geser kiri. Tapi jangan terlalu jauh. Kalau Anda mau pakai mouse bisa, mau pakai panah juga bisa. Intinya sudah dipilih frame 2, objeknya sudah terpilih, geser pakai panah. Kalau bisa hitung 3 kali, 4 kali ya. Ya, di sini saya geser pakai panah 1, 2, 3, 4. 4 kali. Jangan terlalu jauh karena kita pakainya kan 24 frame per second. Ya, berarti kita butuh 24 frame untuk animasi 1 detik. Kalau kita baru di frame kedua sudah jauh perpindahannya, bukan bergeser namanya pindah, ya. Lakukan hal yang sama sampai di frame kedua. Jadi klik frame, geser objeknya sesuai dengan berapa kali Anda geser panah tadi supaya gerakannya sama, ya. Tidak ada yang tiba-tiba melambat, ada yang tiba-tiba cepat. Kenapa? Hah? Silakan bertanya dan melapor kalau ada yang tidak bisa diikuti ya. Sampai 24 frame. Jadi bisa klik kanan insert keyframe, kemudian geser. Bisa juga kalau mau gampangnya, kalau tombol keyboard itu kita pakai F6. F6 menambah keyframe, geser 4 kali, F6 lagi, geser lagi. Ya. Ya. F6, geser, 6 lagi geser. 6 geser, ya. Ya. Ya, kita klik katakan F6 untuk menambah keyframe. Penggantinya klik kanan insert keyframe ya. Baru geser objek. Kenapa? Ctrl Z bisa.
Kalau ada yang salah, kalau ada yang kesalahan terus bingung mau diapakan, mumpung animasinya masih sedikit, ya, bisa hapus saja ini ke frame dulu semua sampai ke frame 2, baru ulang dari awal, ya. Kalau nggak mau susah, karena ini masih sedikit kan. Jadi bisa dipilih begini nih. Dipilih tapi sampai frame 2 saja ya. Jangan hapus frame satunya. Kalau frame 1 dihapus, hilang juga objeknya. Ya, dibuat ulang lagi. Nah, kalau sudah diseleksi begini terus mau dihapus, klik kanan remove. Ya, remove frame. Biasanya animasinya harus dihapus saja framenya. Ya, hapus framenya, bikin ulang dari awal. 24 ya. Nah, di sini animasinya sudah 1 second ya, 1 second. Bagaimana cara melihat hasilnya? Enter saja. Ya, enter saja. Jadi frame by frame itu dia perpindahan objek untuk masing-masing setiap frame ya. Satu komputer kan saja dulu. Saya cas dulu. Jadi kalau pakai komputer sini sebenarnya bagus karena ini kan komputernya Core i7 ya di sini. Core i7 4 GB, 8 GB RAM-nya kan. Jadi bisa lebih ringan dia jalan. Cuma nggak bisa dibawa pulang ya. Jadi nantinya kalau ambil konsentrasinya multimedia, usahakan punya device-nya yang agak kuat. Ya. Ini baru 2 dimensinya, kalau 3 dimensinya bagaimana? Oke. Nah, sekarang ini kan frame by frame ya. Jadi bagaimana kalau kita punya 2 objek,
yang mau dianimasikan dengan gerakan yang berbeda, ya. Kita bikin layar kedua, ya. New layer. Layar kita punya layar kedua. Di sini kan frame-nya langsung dia penuh sampai ke 24 ya. Ya, frame-nya langsung penuh ke 24 ya, hapus saja dulu sampai ke frame kedua. Ya, sama. Insert layer sama. Nah, kalau diklik kanan juga di sini insert layer juga, Ci. Ya, insert layer tuh. Ini bisa diseleksi dari frame 24 sampai frame kedua ya, kita hapus supaya tidak mengganggu. Klik kanan, remove frame ya. Nih. Jadi di sini di blok tadi kalau ada frame-nya klik kanan, remove. Bikin layar baru, biasanya layar baru itu keyframe-nya sama frame-nya langsung sampai ke 24 ya. Jadi hapus itu yang dari 24 sampai ke frame 2. Sisakan frame 1 saja. Nah, sekarang kita pilih layer 2. Masukkan objek yang lain, terserah mau objek apa, lingkaran kah atau apa. Nah, sekarang saya bikin lingkaran ya. Ini kan berada di layer 2. Ya, di sini kalau saya pilih layer 1 yang terpilih adalah ini. Kalau pilih layer 2 yang terpilih adalah ini. Ya. Jangan sampai kita pilih satu terpilih dua-duanya. Berarti salah posisi. Pilih lingkarannya, cut dia ke layer 2. Fahril sama Adijaya sudah punya aplikasinya atau belum? Belum Kak, sementara perbaikan laptop Pak. Ya, itu aplikasinya sudah saya kopikan ke temannya, jadi silakan nanti ke copy ya di temannya. Pak. Adijaya, dia Tri Utami belum. Ya, tidak di apa ya? Ahmad Zekah. Suruh join ulang coba, karena tidak ada di sini. Join ulang Pak. Ahmad Zekah tadi suruh join ulang.
Objek kedua, siapa yang belum? Istirahatkan dulu laptopmu. Kalau kau pakai yang flash 8 ini bisa aja itu tidaklah bakalan loading. Ki. Ya, kalau flash 8 yang profesional, yang di komputer. Kalau yang CS6 mungkin agak berat, berat diangkat lagi. Oke, di layar kedua kita sekarang ya. Jadi kita sudah punya dua objek, ada segi 4, ada lingkaran. Ya. Nah, lingkaran ini kita akan geser ke atas. Ya, lingkarannya digeser ke atas. Prosedurnya sama. Insert keyframe ya, tambahkan keyframe di frame kedua layar 2, geser ke atas lingkarannya. Ya, jadi insert keyframe, geser ke atas, terserah berapa kali klik ya. Nah, nah. Nah, kenapa kita belajar animasinya? Ada yang frame by frame, ya. Kenapa harus ada yang frame by frame? Karena ada memang animasi, ada objek yang kalau digerakkan harus frame by frame. Nggak bisa kalau pakai cara lain ya. Harus digerakkan sedikit-sedikit supaya bisa jadi animasi yang halus. Kenapa? Itu yang di mana? Layar 2. Hilang ke? Kau pilih di layar 2 frame 1. Kasih 2 kali dia karena harusnya kau memilih di sini dulu baru F6 supaya langsung dia nambah. Ya. Kasih 2 kali F6 kalau memang kalau memang ya F6 pertama dia baru pindah frame. F6 kedua baru menambah. Kalau pemrograman lain bagus di laptopmu. Kalau pemrograman lain bagus di laptopmu. Karena tidak butuh jian atau grafis. Iya. Laptop saya juga grafis bawaan. Cuma memang RAM-nya mau ditinggikan ya. Biasanya kalau komputer yang multimedia, laptop multimedia itu RAM-nya ditinggikan ya. Prosesor kalau bisa yang cepat-cepat. Kalau ada yang punya VGA tambahan, pakai VGA tambahan. Kalau saya sendiri masih bawaan karena memang tidak ada VGA tambahannya. Walaupun Intel HD 4 GB ya. Apanya? Toolsnya mau dipindah. Ini bagian atasnya ada, nah. Ini bagian atasnya ada panah toh.
Di bawahnya ini ada kayak kotak-kotak, tinggal digeser saja. Tinggal di bawah-bawah saja. Sudah bisa semua? Ya. Nah, sekarang saya kasih tantangan ya. Sekarang saya kasih tantangan. Gunakan animasi frame by frame menggunakan masing-masing huruf di setiap namamu ya. Jadi seumpama namamu Ibrahim. I yang pertama muncul di frame 1, huruf B-nya muncul di frame ke-10 ya. Jadi kita frame by frame-nya 10 frame ya. Insert keyframe-nya di frame ke-10, 20, 30 ya. Dan setiap satu penambahan satu keyframe bertambah satu huruf. Tidak tambah layar. Satu layar dia. Kan harus tampil. Kalau Ibrahim kan I, B, R. Jangan sampai I, B, R hilang I-nya di belakang. Ya. Ya, harus muncul. Terakhir itu harus muncul semua lengkap. Ya. Masing-masing namamu saja. Ya. Jadi seumpama itu tadi Pardi. Ya. Huruf P frame 1, frame ke-10 muncul huruf A-nya. Frame ke-20 muncul huruf R-nya. Frame ke-30-nya muncul D. Frame yang terakhirnya nanti huruf I. Terakhir tertulis Pardi. Jangan sampai ya jangan sampai muncul P hilang, muncul A ya. Seperti itu. Coba buat yang seperti itu. Ada text toolnya di situ kan, tinggal klik masukkan huruf apa yang kita mau. Dan penambahan frame-nya di frame ke-10. Bukan di frame 2, 3, 4 ya. Di frame ke-10. Jadi langsung klik kanan di frame ke-10 nantinya kalau mau tambah keyframe. Ada yang panjang sekali namanya. Jangan jangan lengkap lah. Kalau lengkap panjang sekali. Bikin baru saja, file new saja ya. File new saja supaya tidak dihapus yang sebelumnya. Kalau mau disimpan juga tidak ada masalah, simpannya Ctrl S biasa, carikan folder ya. Jadi frame pertama ada huruf pertama, frame ke-10 huruf kedua, frame ke-20 huruf ketiga. Jadi selalu bertambah satu huruf. Kalau pakai CS6 ya 3.0 nanti dipakai ya. Tapi kalau Flash 8 2.0 ya. Biasanya lupa diklik lah. Ukuran huruf bisa diubah ya, lihat di propertinya. Jadi kalau Anda masukkan teks, umpama di sini ada teks ya, saya masukkan huruf. Ini hurufnya mau diperbesar, diperkecil tergantung propertinya di bawah. Bagi yang Flash 8 ya, CS6 itu di kanan. Ada jenis hurufnya, ada besar hurufnya, ada warna hurufnya. Nah, kalau Flash 8 dia ada di bawah. Begitu kita klik, ada di bawah jenis hurufnya, ya, semua ada di situ.
Jadi yang belum bisa sebenarnya caranya cukup sederhana kan kita punya text tool ya. Kita punya text tool. Text toolnya ini saya bikin agak besar ya. Nah, nanti saya masukkan huruf pertama S, ya kan? Saya masukkan huruf pertama S. Ini saya masih di text tool ya. Di frame 10 saya insert keyframe, ya kan? Saya klik lagi ke dalam, saya tambah huruf kedua, ya. Insert keyframe, tambah lagi ketiga. Keyframe lagi keempat. Nah, jadinya begini. Jadi huruf itu dia tetap di tengah kan? Nah, kalau kita kasih rata tengah, dia bergesernya dari tengah. Kalau ini tadi teksnya saya kasih rata kanan, dia bergeser dari kanan. Ya, karena bertambahnya dari kanan kan. Di rata kiri kan bergesernya dari kiri. Nah, jadi kita bisa modifikasi seperti itu.
Hmm. Jadi caranya sederhana, tinggal bagaimana cara kira-kira dipikirnya untuk supaya lebih bagus ya. Jadi frame by frame itu intinya setiap kamu tambah keyframe, apa yang terjadi? Ya. Jadi pindah posisi, ganti warna, ganti huruf bisa dilakukan, ya. Jadi kalau mau ganti warna juga bisa, ya. Di sini kan hijau semua, ya. Saya insert keyframe ke keyframe frame 10, warna huruf U-nya saya ganti jadi biru, ya. Di frame ke-20 warna huruf P-nya saya ganti lagi jadi merah, ya. Frame 30, ya seperti itu seterusnya. Intinya setiap kamu ganti frame atau tambah frame, apa